Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bangun pagi, selamat menghirup udara segar di pagi hari. Pagi hari ini saya punya kesempatan untuk membuka diri melalui channel saya untuk mereview dan memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perpusnas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang terletak di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Kemarin saya punya kesempatan setelah pelaksanaan kegiatan workshop di hari pertama, kami bertemu dengan sahabat lama, sahabat istri saat istri masih bekerja di Cakra Semarang TV yang ada di Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Yang sekarang teman tersebut sudah menjadi PNS di Perpusnas Republik Indonesia. Kemudian dalam perjalanan waktu dia akhirnya menemukan tambatan hatinya. Kebetulan teman kami Mbak Wara Merdeka itu lulusan UNES jurusan Teknologi Informasi S1-nya. Oh, jurusan, sorry, Undip Universitas Diponegoro, jurusan Teknologi Informasi. Kemudian bertemu dengan sang suami dalam perjalanan waktu ketika bekerja di perpustakaan Perpustakaan Nasional RI. Kan di Jakarta Pusat itu ada dua. Yang pertama terletak di Jalan Merdeka Selatan, yang kedua ada di Jalan Salemba. Yang Mbak Wara Merdeka itu tugasnya di Jalan Salemba, Perpustakaan Nasional RI Jalan Salemba. Kemudian yang sang suami Mas Ali itu alumni UNES jurusan program studinya seni rupa. Dia Fakultas Bahasa dan Seni. Kebetulan eh, orang-orang ini usianya sepantaran dengan kami, kelahiran 90. Dia masuk UNES Seni Rupa itu tahun 2008, hampir sama dengan saya masuk UNESA 2008. Eh, Ketemulah kita ngobrol-ngobrol di gedung lantai 4 Perpustakaan Nasional RI Jalan Merdeka Selatan yang menghadap ke Monas, Monumen Nasional itu. Nah, setelah karena yang lagi kangen-kangenan itu istri, ngobrolnya panjang dengan istri, dengan suaminya Mbak Vera, saya punya aktivitas khusus untuk mencoba mereview apa yang ada di gedung Perpustakaan Nasional RI yang ada di Salemba, yang ada di Merdeka Selatan. Dari beberapa lantai yang saya kunjungi, dari beberapa eh, tempat yang sudah saya review, sudah saya unggah di channel ini. Sekarang saya mau mereview dari buku-buku yang saya dapatkan kemarin secara gratis. eh, Kami mendapatkan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh buku terbitan Perpustakaan Nasional RI dan didapatkan di Perpusnas RI Jalan Salemba. Ini adalah informasi terseleksi tentang pembangunan SDM di Indonesia yang diterbitkan tahun 2020 oleh Perpusnas PS, anggota IKP. Nah, ternyata penerbitannya ada di Jalan Salemba. Ini apa pentingnya? Di sini berupa katalog-katalog gitu ya. Kaitannya katalog-katalog yang ada di perpustakaan ini diklasifikasikan dengan kode-kode tertentu, dengan bidang-bidang tertentu sehingga lebih spesifik. Sebenarnya banyak lagi buku-bukunya, hanya saja ini yang kebetulan di malam itu karena tutupnya sampai jam 11 malam, di malam itu jam 9 atau jam 10 malam eh, adanya ini kami bawa gitu ya. Kita malamnya setelah sampai hotel kita pelajari, oh ini artinya punya faedah ya. Bagi yang tidak tahu ya itu urusan Anda, tapi yang bagi kita yang suka baca ini merupakan informasi penting itu yang dikemas oleh Parpusnas dalam bentuk ini.
Kemudian yang kedua adalah indeks judul koleksi layanan anak Perpusnas Nasional RI. Ini memuat 4.949 judul koleksi yang berada di layanan anak Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2020. Jadi 2019 ke bawah, bahkan 2021 ke atas itu tidak di sini, tapi ini koleksi untuk tahun 2020. Yang tahu pasti bisa membacanya, yang tidak paham itu urusan Anda ya. Jadi karena kalau kita sudah berbicara buku itu kaitannya dengan selera, keinginan masing-masing personal, kita tidak bisa memaksa. Kecuali konteksnya di dunia pendidikan, saya memberi kuliah sama memaksa mahasiswa. Kalau tidak dipaksa, bagaimana dia bisa mendapatkan informasi lebih? Kalau hanya dari saya kan hanya beberapa pertemuan, kapasitas mulut saya untuk menyampaikan itu kan terbatas. Berbeda dengan ketika mereka menjelajah sendiri dan mencari berbagai informasi dengan memanfaatkan literasi-literasi media, literasi-literasi budaya, itu akan menambah khasanah pengetahuan mereka, sehingga membentuk pengetahuan-pengetahuan yang baru yang benar-benar akan mengkonstruksi kesatuan dari keilmuan yang selama ini didalami. Jika tidak seperti itu akan mengalami kesulitan gitu loh. Kalau hanya mengandalkan kuliah di kelas ya nggak bisa, karena itu kan hanya ruang satu semester saja dengan membahas satu mata kuliah, itu pun juga sebenarnya berkesinambungan. Kalau kita pengen pengetahuan luas kita kejar terus itu sampai akhir hayat, karena ilmu itu tidak bisa dihentikan setelah lulus kuliah, akan berkembang terus. Terkait guna atau tidaknya seperti apa itu bergantung masing-masing personal gitu ya. Ilmu berguna itu bergantung masing-masing orangnya gitu ya. Yang tahu, yang bisa menikmati itu orang itu sendiri gitu ya. Kalau kamu menggali kebaikan, pasti yang kamu dapat akan kebaikan. Kalau yang kamu gali kejelekan, pasti kejelekan itu akan yang kamu rasakan gitu ya. Berikutnya adalah pemilihan umum yang disusun oleh FAMI. Ini adalah panduan pustaka yang diterbitkan oleh Pusma. Sama ini kaitannya dengan pemilihan umum katalog ya. Koleksi baik itu ada koleksi monografi, koleksi website, koleksi serial tentang pemilihan umum. Yang nggak tahu ya nggak itu urusan Anda. Yang bagi saya yang suka membaca ini merupakan informasi penting gitu ya. Berikutnya adalah informasi seleksi tentang manajemen, diterbitkan tahun 2019 dengan tebal 126 halaman. Ini entry-nya dibagi jadi 3 indeks. Ada indeks pengarang, kata kunci, dan nama jurnal. Nah, semacam katalog gitu ya. Nah, saya mencari katalog naskah ya. Kalau ada ya kita dicari dulu. Sedangkan ini ada informasi tentang komunikasi yang terbentuk atas 132 halaman. Yang paling tren 2 ini adalah Jumantara, Jurnal Manuskrip Nusantara ya. Alamat layanan koleksi naskah Nusantara lantai 9. Malah naskahnya ada di lantai 9 ya. Kita kemarin kan pelaksanaan di lantai 8. Jumantara ini sistem tapi ya. Nah, di Jumantara ini kita dapat untuk volume 12 nomor 1 dan 2. Jadi Jumantara kita punya 2 edisi. Nah, yang kita dapat ya dari Perpusnas RI, ini terbitan Perpusnas RI. Untuk jurnal Jumantara yang nomor 1 ya, 1 dulu, Jurnal Manuskrip Nusantara, terbitan Perpusnas, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artikel ilmiah gitu ya. Tahun 2021 yang pertama judulnya yang ditulis oleh 7 ada 7 artikel. Yang pertama berjudul Perempuan Mahar dan Stratifikasi Sosial dalam Naskah Peraturan Bimbang dalam Negeri Bengkahulu. Yang kedua Kesejarahan Teks pada Naskah Syair Kupu-Kupu. Yang berikutnya babat Awak Salira Intertekstualitas Naskah Sunda Islam.
Berikutnya pola integrasi antara Jawa dan Melayu Bangka Belitung dalam naskah Hikayat Raja Berekor. Selanjutnya bab Sakra al-Maut, doktrin Sakaratul Maut dalam tradisi Islam di Nusantara dan pengaruh penghayatan spiritual Najm al-Did al-Kubra. Berikutnya tulisan Rudi Wiratama Pangkubuwono IV sebagai Maicenas, tinjauan kritis beberapa teks pengetan sejarah wayang. Artikel yang terakhir Sumase, unsur-unsur kontroversial dan penghinaan terhadap agama Islam dalam suluk Gontolojo. Untuk yang nomor 2 volume 12 tahun 2021 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artikel. Yang pertama ditulis oleh Abi Marda Kurniawan, judulnya Ada Aksara di Antara Angka dan Bulatan Itu, Sakala, Diang dan Upaya Penafsirannya. Kemudian Asaf Saifullah, Rasihat Anwar dan Nunus Mana, Etika Islam dalam naskah petikan Quran Katut Adipadikana karya Haji Hasan Mustafa. Yang ketiga, ketika pangeran minta jabatan, kajian filologis terhadap sepucuk surat untuk Raffles tahun 1811. Berikutnya M. Ilham Mahyudi, Sunan Giri dalam legitimasi kekuasaan Mataram pada babatan Najawi. Muhammad Safi dengan artikelnya Konsep Kesempurnaan Hidup Orang Jawa, sebuah tinjauan filologi terhadap Sedat Maduresa. Berikutnya naskah-naskah karya Kiai Haji Ahmad Rifai Kali Salak di Kabupaten Wonosobo. Kemudian ada tulisan berbahasa Inggris Peter Mosley, Sampak About Genre in Out Javanese Literature. Javanese Literature. Rizky Nur Ardi Widayanto dengan struktur pandangan dunia dan struktur sosial dalam Hikayat Makreskale karya Abdullah bin Muhammad Al-Misri, tinjauan strukturalisme genetik. Sekilas memang apa sih kegunaannya? Buku-buku nggak penting kok dibawa. Nah itu bagi Anda yang tidak suka tentang itu, tapi bagi kita baca tabungan ini merupakan informasi penting. Apalagi 2 jurnal tadi dan beberapa katalog. Kalau kita mengkaji naskah, katalog itu penting, gitu ya. Tidak ada yang tidak berguna di dunia ini. Sama mempunyai faedah dan pragmatika sendiri-sendiri, maksudnya kegunaan misi tersendiri gitu ya. Itu adalah sekilas ucapan, dan saya ucapkan terima kasih kepada Perpusnas RI terutama yang ada di Salemba Raya. Terima kasih kepada Mbak Wara Merdeka, terima kasih sama Mas Ari yang suami istri yang kerja di Perpusnas RI yang bertugas di sana. Saya mengucapkan terima kasih. Itu juga pengalaman pertama saya masuk Perpusnas. Dari usia kelahiran 90 sampai sekarang baru saya menginjak kaki di Perpusnas Republik Indonesia ya. Punya kebanggaan tersendiri. Saya sudah mencoba sampai lantai 24 ya, sambil mau lihat keindahan pada malam hari kota DKI Jakarta ya. Sayangnya memang waktunya hanya 5 hari di Jakarta. Kita nginepnya di Jakarta Selatan, tapi di sela-sela waktu yang kosong atau ada waktu khusus waktu yang tidak digunakan kegiatan, kita gunakan untuk menjelajah apa yang ada di sini. Semoga di lain waktu ada jadwal kegiatan yang serupa sehingga kita bisa saling berbagi informasi, saling bertemu dan mendapatkan pengetahuan yang seperti yang kami rasakan 5 hari di kota Jakarta. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan.